Halo, perkenalkan nama saya Losandro Saisa dengan NIM 24301013. Kenalkan, nama saya Junli Indah Muda dengan NIM 24301002. Kita akan membahas Analisis SWOT berdasarkan studi kasus pada Coca-Cola Company di Indonesia. Analisis kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman merupakan sarana yang berharga di bidang strategi bisnis karena mengundang para pembuat keputusan untuk mempertimbangkan aspek-aspek penting dari lingkungan, organisasi, dan perusahaan untuk membantu organisasi dalam proses pengambilan keputusan. SWOT sebagai teknik perencanaan terstruktur yang diterapkan untuk mengevaluasi SWOT yang terintegrasi pada suatu permasalahan tertentu dapat dilakukan secara ringkas. Perspektif berikut. Kekuatan merupakan karakteristik bisnis yang memberikan keunggulan dibandingkan yang lain. Kelemahan merupakan karakteristik yang menempatkan bisnis pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan yang lain. Peluang merupakan elemen-elemen yang dapat dieksploitasi korporasi untuk keuntungannya, dan ancaman merupakan elemen lingkungan yang dapat menimbulkan masalah bagi bisnis. Adapun hasil evaluasi kekuatan pada Coca-Cola Company yang menghasilkan hal-hal berikut. Merupakan brand perusahaan minuman terbesar di dunia dengan manufaktur terbesar serta distributor dan pemasaran yang memusatkan penjualan minuman non-alkohol dan sirup di dunia. Produknya yang telah terkenal yaitu Coca-Cola atau Coke adalah minuman bersoda cola yang dijual di berbagai restoran, toko, mesin pengecer di lebih dari 200 negara. Memiliki pelatihan serta pengembangan SDM yang excellent, selalu berinovasi dan melakukan riset untuk mengembangkan produk minuman segarnya. terdapat beberapa hal yang menjadi kelemahan The Coca-Cola Company, yaitu rumah Coca-Cola juga memanfaatkan momentum tertentu, misalnya demam piala dengan memanfaatkan event berskala nasional maupun internasional. Coca-Cola mencoba tampil dengan strategi pemasaran baru yang menarik masyarakat, tapi sangat memakan biaya yang sangat besar. Padahal kesadaran masyarakat saat ini akan minumannya sehat telah semakin tinggi. Memiliki keterbatasan sumber daya dan kemampuan untuk melakukan pengembangan ke daerah tertentu, dan sekaligus belum dapat berkomitmen untuk menciptakan peluang kerja yang luas di sektor informal. Terdapat beberapa hal yang menjadi peluang The Coca-Cola Company, yaitu memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan bumi sehingga dapat mengambil hati para pencinta lingkungan yang saat ini semakin tinggi kesadarannya dalam menyelamatkan planet bumi. Visinya yang juga Visinya yang juga berusaha semaksimalkan keuntungan bagi para partner perusahaan, telah memiliki 4.000 pelanggan yang tersebar di seluruh Indonesia. Terdapat beberapa hal yang menjadi ancaman The Coca-Cola Company, yaitu membutuhkan layanan produk pendingin yang harus banyak, mengingat partnernya telah lebih kurang 400.000 partner. Artinya lagi memiliki layanan pendingin berarti juga membayar sewa
tempat dan biaya listrik, serta biaya pemeliharaannya. Adanya pandemi COVID-19 saat ini telah menurunkan pangsa pasar dari bekerja sama dengan berbagai hotel, restoran, dan kafe ternama. Menurunnya animo masyarakat terhadap minuman yang berkarbonasi. Segmentasi. HP dapat lihat. Ngana HP dapat lihat. Coba siapa coba? Biar sudah boleh, tidak masalah. Segmentasi berdasarkan karakteristik sosial. Segmentasi Coca-Cola di Indonesia dapat dilakukan berdasarkan karakteristik pelanggannya yang segmennya adalah demografis, geografis, sosioekonomi, dan gaya hidup. Segmentasi demografis merupakan pasar yang dikelompokkan berdasarkan variabel pendapatan, jenis kelamin, pendidikan, jumlah penduduk, usia, ukuran keluarga, siklus hidup, keluarga, pekerjaan, agama, ras dan generasi, kewarganegaraan, dan kelas sosial. Adapun segmentasi demografis Coca-Cola adalah pada umur 10-50 tahun untuk semua gender dan untuk semua jenis pekerjaan. Segmentasi geografis merupakan pembagian besar menjadi unit-unit geografis yang berbeda, misalnya wilayah negara bagian, provinsi, kota, kepulauan. Adapun segmentasi geografis Coca-Cola adalah untuk banyak negara, untuk semua musim yang ada di Indonesia yang memiliki 2 musim, yaitu musim panas dan musim hujan, dan untuk semua warga yang ada di perkotaan dan perdesaan. Segmentasi sosioekonomi didasarkan pada hal-hal seperti pendapatan, kelas, pendidikan, agama, dan suku. Adapun segmentasi sosioekonomi Coca-Cola adalah untuk masyarakat yang berpenghasilan sekitar 2 juta per bulan, kelas masyarakat yang kaya maupun yang berpenghasilan sedang, untuk semua tingkat pendidikan dari TK sampai sarjana, dan untuk semua agama dan suku. Segmentasi gaya hidup mengelompokkan pasar dan variabel gaya hidup, nilai, dan kepribadian. Gaya hidup ditunjukkan oleh orang-orang yang menonjol daripada kelas sosial. Minat terhadap suatu produk dipengaruhi oleh hidup, maka barang yang dibeli oleh orang-orang tersebut untuk menunjukkan gaya hidupnya. Adapun segmentasi gaya hidup Coca-Cola yang mencakup pada status sosial menengah, kelas menengah ke atas, gaya hidup sederhana hingga glamor, memiliki variasi rasa. Strategi situasi pasar lokal yang terkait dengan produk strategi. Strategi produk mencakup keputusan tentang bauran produk. Bermacam-macam ini produk yang ditawarkan. Panjang lini produk, jumlah item dalam setiap lini, dan kedalaman ini produk. Jumlah variasi produk dalam satu lini. Strategi harus dibuat tentang kualitas dan kinerja produk, fitur dan manfaat, desain, pengemasan dan pelabelan, dan merek. Kualitas berarti seberapa baik suatu produk memenuhi kebutuhan pelanggan. Fitur adalah atribut yang berkontribusi pada fungsionalitas produk dan memberikan manfaat. Desain yang sangat penting untuk diferensiasi. Pengemasan melindungi produk dan memfasilitasi penggunaan atau penyimpanannya. Label memberikan informasi menarik perhatian.
menggambarkan fitur dan manfaat, membedakan produk dan memperkuat citra branding, mengidentifikasi produk dan membedakannya dari produk yang bersaing untuk merangsang respon pelanggan. Ekuitas adalah nilai ekstra yang dirasakan pelanggan dalam merek yang dapat membangun loyalitas jangka panjang dan meningkatkan keunggulan. Kompetitif branding berarti mengubah merek yang sudah ada menjadi merek baru. Betul. Situasi pasar lokal yang terkait dengan price strategi merupakan strategi berkaitan dengan pelanggan merasakan nilai produk sesuai dengan manfaat yang ditimbang terhadap total biaya dan konteks produk dan harga yang kompetitif. Pemasaran harus meneliti bagaimana pelanggan memandang nilai produk mereka dan nilai produk pesaing dan idealnya bekerja menggunakan nilai yang dirasakan untuk membuat strategi harga, biaya, dan keputusan untuk produk. Pengaruh internal pada keputusan penetapan harga adalah tujuan organisasi dan rencana pemasaran, biaya, penargetan, dan promosi. Keputusan produk dan siklus hidup dan keputusan bauran pemasaran lainnya. Pengaruh eksternal pada keputusan penetapan adalah harga, pelanggan, pasar, dan etika berkelanjutan. Dua pendekatan untuk menentukan harga produk baru adalah penetapan harga, penetrasi pasar untuk menangkap pangsa pasar dengan cepat, dan penetapan harga skimming pasar untuk memperoleh pendapatan maksimum dari setiap lapisan pasar. Strategi pemasaran tidak melibatkan harga tetap, tetapi memiliki harga yang bervariasi sesuai dengan penetapan harga secara dinamis. Adapun strategi harga Coca-Cola sudah cukup bagus karena minuman Coca-Cola ini ditawarkan dengan semua status sosial. Hal ini digunakan harga produk yang terjangkau dan cukup murah. Strategi situasi pasar lokal yang terkait dengan promotion strategi. Dalam menjalankan strategi promosinya, Coca-Cola aktif mendengarkan masukan dari masyarakat. Coca-Cola Indonesia menjawab hal ini tersebut melalui Coca-Cola Foundation Indonesia, yayasan non-profit yang dibentuk pada tahun 2000 untuk melakukan kegiatan sosial secara terintegrasi di seluruh wilayah operasional Coca-Cola Indonesia. Karena saat ini strategi promosi melalui kolaborasi terbukti memberikan hasil yang diperoleh dari kegiatan sosial secara maksimal. Strategi situasi pasar lokal terkait dengan implement strategi merupakan strategi yang berhubungan erat dengan rantai nilai, juga disebut jaringan pengiriman nilai atau rantai pasokan, yang merupakan suksesi fungsi nilai tambah yang saling terkait. Merupakan kemungkinan produsen untuk membuat dan memberikan produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan melalui koneksi dengan pemasok, pelanggan grosir, pengecer, dan lainnya. Adapun saluran pemasaran atau distributor merupakan serangkaian fungsi yang dilakukan oleh produsen atau perantara dalam membuat produk tersedia bagi pelanggan dengan keuntungan. Saluran pemasaran adalah fungsi outbound hilir dalam rantai nilai
lebih dekat dengan pelanggan. Logistik mengacu pada aliran produk, informasi, dan pembayaran masuk keluar untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Coca-Cola telah menggunakan saluran langsung di mana perusahaan juga pada event-event tertentu berhubungan dengan pelanggan, atau saluran tidak berlangsung di mana organisasi bekerja melalui bisnis atau individu, sebagaimana selama ini telah memiliki sekitar 400.000 partner, mencakup grosir, pengecer, dan perwakilan, dan agen. Kemudian saluran penjualan fungsi logistik Coca-Cola telah membuat persediaan pra dan pasca produk, penyimpanan, transportasi, pemrosesan, dan pemenuhan pesanan dengan akurat. Hal ini harus disadari bahwa strategi Clemens di Coca-Cola dapat meningkatkan tingkat layanan pelanggan, umumnya meningkat biaya logistik sementara mengurangi biaya logistik. Kesimpulan, berdasarkan latar belakang serta analisis dan pembahasan, disimpulkan bahwa suatu perusahaan multinasional, dalam hal ini berdasarkan studi kasus pada Coca-Cola Company, akan mampu bertahan di pasar lokal suatu negara, dalam hal ini Indonesia, ke depan sepanjang memiliki strategi pemasaran yang berupa strategi SWOT yang berorientasi sosial. Misalnya, Indonesia yang penduduknya sekitar 270 juta jiwa adalah merupakan pangsa pasar yang sangat menjanjikan bagi perusahaan minuman. Coca-Cola Company telah memiliki brand yang sangat dikenal di Indonesia, sehingga yang perlu dilakukan Coca-Cola Company adalah selalu memperbaiki strategi pelayanan pelanggan yang mendukung upaya pemasaran eksternal, dan pada gilirannya harus didukung oleh pemasaran internal yang berfokus pada orang dan proses di dalam organisasi. Pelayanan pelanggan dapat membantu Coca-Cola Company untuk menarik pelanggan baru, mempertahankan pelanggan saat ini, membangun citra merek untuk diferensiasikan, kompetitif untuk mencapai tujuannya. Coca-Cola Company harus mempergunakan pemasaran internal untuk dapat membantu perusahaan agar berfokus pada pelanggan, meningkatkan pengetahuan karyawan, dan mendorong kerjasama internal dan komitmen terhadap pemasaran. Apa sih kelebihan Coca-Cola dibandingkan minuman bersoda lainnya? Dia memberikan energi cepat, membantu pencernaan, meningkatkan sementara kinerja kognitif.